Pernahkah engkau merasa dunia ini terlalu bising, terlalu cepat, dan terlalu penuh beban, hingga tak ada ruang untuk sekadar mendengar detak hatimu sendiri? Di tengah gelapnya malam, saat semua mata terpejam dan suara dunia memudar, ada satu waktu yang sering terabaikan. Namun justru di sanalah letak keajaiban sejati berada. Sebuah waktu yang tidak dikejar banyak orang, namun justru dicintai oleh Allah. Saat di mana langit turun dan bumi mengangkat harapannya. Saat di mana sujud menjadi lebih dari sekadar ritual, ia menjadi bahasa cinta antara hamba dan Tuhannya. Ini bukan sekadar kisah tentang sholat malam. Ini adalah perjalanan menyusuri ruang paling sunyi dalam hidup, ruang yang mungkin selama ini tidak kita datangi, tapi diam-diam telah menunggu kita kembali. Mari bersama-sama kita telusuri sebuah rahasia yang tersembunyi dalam gelapnya malam. Rahasia tentang kekuatan sujud, tangisan yang tidak sia-sia, dan waktu yang mengguncangkan langit. Sebuah waktu yang mungkin akan mengubah caramu memandang hidup, dan lebih dari itu, cara Allah memandangmu. Bab 1. Ketika dunia terlelap, langit justru terjaga. Ketika malam menutup seluruh jagat dengan selimut hitamnya, dan manusia satu persatu tenggelam dalam mimpi yang mereka anggap sebagai pelarian dari penat dunia, ada satu jenis jiwa yang tidak ikut hanyut. Ia tidak terlelap seperti yang lain. Ia bangkit, bukan karena gelisah, bukan karena insomnia, melainkan karena cinta. Cinta yang begitu kuat kepada Rabb-Nya, hingga membuatnya rela berpisah dengan kenyamanan kasur yang hangat, hanya demi bersimpuh dalam dinginnya malam. Tidak ada yang menyaksikannya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan, hanya dirinya dan Allah. Dan anehnya, di sanalah justru seluruh makna hidup seakan menemukan tempat pulang. Dalam diam yang begitu suci, terdengar suara air wudhu menyentuh kulit. Bagi orang yang terbangun karena cinta, air itu bukan sekadar pelepas kantuk, tapi pembasuh jiwa. Mereka tidak sedang ingin menjadi orang baik di mata dunia. Mereka hanya ingin dekat dengan Tuhannya. Di antara jutaan manusia yang masih terlelap, dia, seorang hamba kecil yang merasa tak pantas, memilih untuk berbicara pada langit. Bukan karena ia yakin doanya pasti dikabulkan, tapi karena ia tahu Allah sedang turun, membuka pintu rahmat-Nya, dan menanti hamba-hambanya dengan cinta yang tidak bisa dibayangkan manusia. Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni. Kalimat ini bukan dongeng. Ini adalah sabda dari Rasulullah, sabda yang datang dari zat yang tidak mungkin berdusta. Bayangkan, Tuhanmu yang memiliki seluruh jagat menunggu kamu. Bukan kamu yang mengetuk pintunya, tapi Dia yang membuka pintu untukmu lebih dulu. Lalu mengapa kita tidak datang? Mengapa kita lebih memilih mimpi yang fana daripada realita cinta yang kekal? Sholat tahajud bukan hanya tentang 2 rakaat di waktu sunyi. Ia adalah panggilan jiwa. Ia adalah bentuk komunikasi yang paling pribadi, di mana tangisanmu tidak perlu kau bendung dan kata-katamu tak harus indah. Allah tidak menilai tata bahasamu, Dia melihat hatimu. Dalam tahajud, engkau boleh menangis sejadi-jadinya, menyebut nama orang yang kau rindukan, meminta sesuatu yang dunia anggap mustahil. Dan langit saat itu tidak hanya mendengar. Ia menyambut dengan gerakan lembut, seakan seluruh semesta ikut mengamini doamu. Di malam itu, mungkin engkau merasa kecil, tidak penting, tidak dipedulikan manusia. Tapi di sisi Allah, engkau adalah jiwa yang berani datang saat yang lain tertidur. Engkau adalah tamu istimewa dalam jam suci yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang rela meninggalkan dunia walau hanya sebentar. Dan sungguh, tidak ada satu pun langkah kaki yang kau ambil menuju sajadah malam, kecuali seluruh langit mencatatnya. Bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai bukti cinta. Bukti bahwa engkau telah menjawab panggilan paling sunyi, namun paling agung dari Tuhanmu. Bab 2. Waktu yang paling dicintai langit. Tidak semua jam dalam malam diciptakan dengan kadar keagungan yang sama. Ada satu bagian malam yang tidak hanya sepi, tapi juga suci. Ia dikenal oleh langit, disebut dalam hadits, dan dirindukan oleh ruh-ruh yang mengenalnya. Sepertiga malam terakhir, itulah waktu yang tak hanya hening, tapi juga mengguncangkan dimensi gaib.
Pada waktu itulah rahmat Allah turun bagaikan hujan, tidak memandang siapa yang datang, tapi langsung menyapa setiap jiwa yang mengangkat tangannya, walau hanya dengan bisikan yang lemah. Di saat inilah, setiap doa bukan hanya terdengar, tapi dicintai. Langit mengenal waktu ini dengan khidmat. Para malaikat tidak tertidur. Mereka turun satu persatu, menyaksikan siapa saja yang bangkit dari tidurnya. Mencatat dengan tinta cahaya, siapa yang mengangkat tangannya, siapa yang merundukkan wajahnya di atas sajadah, siapa yang menangis karena tak sanggup menahan beban dunia. Pada waktu lain, mungkin kita bisa lupa. Tapi di sepertiga malam terakhir, mustahil Allah lupa. Tidak ada tangis yang sia-sia, tidak ada sujud yang tak bernilai. Bahkan sekadar gumaman lirih pun tercatat sebagai permohonan yang sangat berharga. Bayangkanlah saat semua orang di rumah tertidur dan engkau berdiri sendiri. Tidak ada suara kecuali detak jantung dan desir angin malam. Saat itulah engkau tidak sedang sendiri. Engkau sedang berdiri dalam barisan hamba-hamba yang dipilih oleh langit. Engkau sedang berbicara dalam jalur yang tidak terganggu oleh apapun. Tanpa sinyal, tanpa kuota, tanpa perantara. Engkau dan Allah, tidak lebih, tidak kurang. Maka jangan remehkan waktu itu, karena 1 menit dalam tahajud bisa menghapus puluhan tahun kesalahan. Waktu ini bukan sekadar waktu untuk berdoa, ia adalah waktu untuk mengaku. Mengakui bahwa kita lemah, bahwa kita gagal menjadi hamba yang sempurna, bahwa kita butuh dituntun. Dalam keheningan itu tidak ada topeng yang bisa dipakai. Semua kepalsuan runtuh. Kita hanya manusia biasa, dengan segala beban, dengan dosa-dosa yang tersembunyi dari manusia lain, tapi tak pernah luput dari pandangan Allah. Namun justru itulah yang membuat waktu ini begitu indah, karena Allah tidak menuntutmu menjadi sempurna untuk mencintaimu. Cukup engkau datang, walau dengan hati yang hancur. Betapa agung waktu ini, waktu di mana malaikat mendoakanmu, waktu di mana langit terbuka lebar, dan waktu di mana doa yang tak terdengar oleh manusia justru dikabulkan oleh Tuhan. Maka siapa yang mampu menolak undangan ini? Siapa yang sanggup menolak cinta sebesar ini? Salat tahajud bukan hanya ibadah malam. Ia adalah gerbang rahasia menuju keintiman dengan Allah. Tempat semua keluh kesah didengar tanpa dihakimi. Tempat semua harapan ditampung tanpa dibatasi logika dunia. Bab 3. Ketika sujudmu menjadi titik balik hidupmu. Ada momen dalam hidup ketika manusia merasa seluruh arah telah hilang. Jalan-jalan yang dulu terang tiba-tiba menjadi gelap. Harapan yang dulu menggantung indah di langit hati, kini rontok satu persatu. Dan saat itu terjadi, manusia biasanya mencari tempat bersandar. Tapi bersandar pada sesama manusia kadang membuat luka bertambah. Maka tidak ada tempat paling aman selain sajadah. Di atasnya, kita tidak sekadar menunduk, kita berserah. Dan dalam tahajud, sujud itu menjadi titik balik. Ia bukan pelarian, tapi kepulangan. Sujud dalam tahajud bukan sekadar simbol kerendahan diri. Ia adalah pernyataan tanpa kata bahwa kita sudah lelah menjadi kuat sendiri. Bahwa kita butuh ditopang, bukan oleh makhluk, tapi oleh Sang Pemilik kekuatan sejati. Ketika dahi menyentuh bumi dalam keheningan malam, sesungguhnya kita sedang mengangkat ruh kita setinggi-tingginya kepada langit. Dan seringkali disitulah perubahan dimulai. Bukan dari seminar motivasi, bukan dari janji manusia, tapi dari dialog sunyi antara hamba dan Tuhannya. Tak sedikit orang yang bercerita bahwa titik balik hidupnya bukan terjadi di siang hari yang ramai, melainkan di malam yang sepi, saat hanya ada suara hati dan air mata. Sujud tahajud telah menyelamatkan banyak jiwa dari jurang keputusasaan. Ia menjadi tempat di mana luka dibasuh oleh rahmat dan kekacauan batin ditata ulang oleh cahaya. Di sanalah seseorang menemukan kembali makna hidupnya, bukan karena semua masalah langsung hilang, tapi karena hati yang dahulu sempit, kini dilapangkan oleh pengertian ilahi. Ada kisah seseorang yang bertahun-tahun hidup dalam gelapnya maksiat, dalam kerasnya hati, dan dalam ketidakpedulian terhadap Tuhan. Namun suatu malam, entah mengapa, ia terbangun. Ia tidak tahu mengapa ia bangun. Tapi langkahnya menuju kamar mandi, lalu ke sajadah. Ia menangis tanpa kata. Dan malam itu ia bukan hanya kembali kepada Allah. Ia kembali kepada dirinya sendiri. Sejak malam itu, hidupnya berubah.
seolah seluruh pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka. Itulah kekuatan sujud. Ia tidak membutuhkan banyak kata, cukup ketulusan dan langit akan bergerak. Maka jika engkau merasa hidupmu kering, langkahmu salah arah, atau jiwamu terasa kosong, cobalah tahajud. Bukan untuk mengharapkan keajaiban duniawi, tapi untuk menemukan kembali siapa dirimu yang sebenarnya. Karena dalam sujudmu itu, mungkin tersembunyi jawaban dari pertanyaan yang selama ini tak bisa engkau jawab. Dan bisa jadi, satu sujud malam itu adalah awal dari kehidupan yang lebih bercahaya. Tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu, dan itu cukup. Bab 4. Tangisan yang tidak pernah sia-sia. Tangisan di hadapan manusia sering dianggap sebagai kelemahan. Tapi tangisan di hadapan Allah, terutama dalam gelapnya malam, justru menjadi bentuk kekuatan yang paling murni. Karena di saat orang lain tidur dengan tenang dan engkau memilih untuk menangis sendiri dalam sunyi, itu bukan sekadar emosi yang tumpah. Itu adalah pengakuan bahwa engkau butuh disentuh oleh kasih sayang yang tidak berubah-ubah. Air mata dalam tahajud tidak pernah mengalir sia-sia. Setiap tetesnya menjadi saksi bahwa hatimu masih hidup, masih mencari, dan masih berharap. Allah tidak menilai kekuatan tubuhmu di malam itu. Ia melihat kelembutan hatimu yang luluh di hadapannya. Ia tidak menuntut doa yang fasih, tidak pula menilai panjangnya rakaatmu. Tapi Dia memperhatikan betapa engkau ikhlas mencurahkan keluh kesah yang selama ini engkau sembunyikan dari manusia. Tahajud memberikan ruang aman yang tidak ditemukan di tempat lain. Ia bukan sekadar ibadah, ia adalah pelukan dari Tuhan bagi hamba yang rapuh. Kadang kita tidak tahu kenapa kita menangis. Ada luka yang tak bisa dijelaskan, ada kegelisahan yang tak bisa dikisahkan. Tapi hebatnya tahajud, ia tidak menuntut penjelasan. Engkau hanya perlu hadir, duduk, lalu bersujud, dan menangis sepuasnya. Di saat itu, Allah tahu apa yang tidak mampu kau ucapkan. Dia tahu duka yang bahkan tidak kau mengerti asalnya dari mana. Dan Dia tidak hanya tahu, Dia peduli. Dia tidak membiarkan satu pun air matamu jatuh sia-sia. Semua dicatat, semua dihitung, semua dibalas. Air mata dalam sujud di sepertiga malam terakhir tidak sama dengan air mata biasa. Ia lebih jujur, lebih dalam. Ia datang bukan dari luka permukaan, tapi dari relung terdalam jiwa. Maka jangan pernah merasa malu jika engkau menangis dalam tahajud. Tangisan itu bukan aib, itu adalah karunia. Karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk menangis karena Allah. Bahkan para sahabat Rasulullah berlomba-lomba menangis dalam tahajud karena mereka tahu tangisan itu adalah bahasa cinta yang paling dimengerti langit. Jika malam ini engkau menangis, biarkan itu menjadi penghapus dosamu. Biarkan ia menjadi awal dari pengampunan yang baru. Allah tidak membiarkan hambanya meneteskan air mata kecuali ada hikmah yang besar di baliknya. Mungkin tangisan itu adalah bentuk pembersihan. Pembersihan dari beban hidup, dari noda-noda dosa, dari kesombongan yang tak disadari. Maka menangislah jika harus. Karena dalam dunia yang semakin bising, air mata dalam kesunyian malam mungkin menjadi satu-satunya suara jujur yang bisa menyentuh langit. Bab 5. Doa yang tidak ditolak. Ada waktu-waktu di mana doa terasa seperti suara yang membentur langit, lalu jatuh kembali tanpa jawaban, tapi tidak dalam tahajud. Sepertiga malam terakhir adalah saat di mana setiap permohonan menemukan jalan. Di waktu itu, Allah sendiri yang turun ke langit dunia. Bukan malaikat, bukan utusan, tapi Zat yang Maha Mendengar. Dan Dia bertanya, siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan beri. Bayangkan, bukan kita yang memanggilnya, tapi Dia yang menunggu panggilan kita. Doa dalam tahajud tidak selalu dikabulkan dalam bentuk yang kita minta, tapi tidak ada satupun yang ditolak. Kadang dikabulkan seketika, kadang ditunda karena waktu terbaik belum tiba, dan kadang disimpan sebagai tabungan di akhirat yang jauh lebih indah dari dunia. Tapi semua doa yang lahir dari tahajud memiliki keistimewaan. Ia tidak lewat begitu saja. Bahkan ketika engkau hanya bisa berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu harus berkata apa," itu sudah cukup menjadi doa. Doa yang keluar dari hati yang remuk, lebih tulus dari kata-kata yang tersusun indah. Allah tidak pernah lelah mendengar, tapi kita yang sering menyerah terlalu cepat. Kita ingin doa dikabulkan seperti menekan tombol,
lalu hasil langsung muncul. Padahal dalam tahajud, proses mengucap doa itu sendiri adalah bentuk ibadah. Rasa harap itu adalah pahala. Kesabaran menanti itu adalah ujian cinta. Dan siapa yang sabar dalam cintanya kepada Allah akan melihat jawaban doa dalam bentuk yang lebih baik dari yang dia bayangkan. Karena tidak ada yang bisa mencintai kita lebih adil dan lebih lembut daripada Rabb semesta alam. Para nabi pun berdoa dalam sunyi. Nabi Zakaria berdoa meminta keturunan dalam kondisi renta dan Allah kabulkan dalam waktu yang paling mustahil secara logika. Nabi Yunus berdoa dari perut ikan di dasar laut dan Allah keluarkan dia dari gelap yang berlapis. Nabi Muhammad sendiri menghabiskan malamnya dalam tangis dan doa, bukan karena kekurangan, tapi karena kerinduan pada Tuhannya. Maka jangan pernah merasa doamu tidak layak. Karena jika para nabi saja masih berdoa dengan air mata, bagaimana mungkin kita merasa cukup tanpa memohon? Tahajud adalah tempat semua harapan menjadi mungkin. Ia adalah ruang suci di mana langit begitu dekat. Maka jika engkau sedang menggantungkan doa tentang rezeki, tentang jodoh, tentang kesembuhan, tentang ampunan, atau bahkan sekadar tentang ketenangan, gantungkanlah dalam sujud malam. Karena doa yang dititipkan dalam tahajud tidak akan ditolak. Mungkin tidak dikabulkan hari ini, tapi pasti didengar. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan tersadar. Ternyata semua tangis dan harap itu tidak pernah sia-sia. Bab 6. Rahasia kekuatan orang-orang yang tak terlihat. Dunia sering memuja mereka yang tampak, yang memiliki panggung, suara, atau pengaruh. Tapi di balik gemerlap itu, ada sosok-sosok yang nyaris tak dikenal siapapun, namun namanya harum di langit. Mereka bukan pejabat, bukan selebriti, bukan tokoh besar. Mereka adalah orang-orang biasa yang setiap malamnya dipenuhi dengan tahajud. Mereka tidak terlihat oleh mata manusia, tapi Allah menyebut nama mereka di hadapan para malaikatnya. Karena kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa banyak orang tahu, tapi seberapa sering engkau dikenal oleh langit. Ada kekuatan yang lahir dari sujud malam yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hati yang tenang dalam badai, keputusan yang jernih dalam tekanan, jalan keluar yang muncul dari tempat tak disangka. Semua itu adalah bentuk pertolongan yang mengalir dari tahajud. Orang-orang ini tidak banyak bicara, tapi doanya mengguncang. Mereka tidak suka disorot, tapi langkahnya diberkahi. Dunia tidak mencatat namanya, tapi catatan amal mereka gemilang. Mereka kuat bukan karena otot, tapi karena hubungannya yang diam-diam dengan Rabb mereka. Kita sering mengira bahwa yang menentukan arah sejarah adalah mereka yang memegang kuasa. Padahal bisa jadi ada seorang ibu tua di sudut rumah yang setiap malam bersujud dan memohon keselamatan untuk negeri ini dan Allah kabulkan. Bisa jadi ada seorang pemuda miskin yang tak punya apa-apa, tapi tahajudnya mengundang keberkahan bagi desanya. Bisa jadi ada seorang ayah yang sakit, namun sujudnya di malam hari membuat anak-anaknya tumbuh dengan cahaya iman. Mereka adalah pejuang tanpa tanda jasa, tapi disanjung oleh para malaikat. Rahasia mereka ada pada keistiqomahan. Tidak menunggu motivasi, tidak menunggu masalah datang dulu, baru mendekat. Mereka menjadikan tahajud sebagai kebutuhan, bukan pelarian. Dan karena itu Allah jadikan mereka kokoh saat yang lain runtuh. Mereka menang bukan karena banyak pengikut, tapi karena Allah selalu mendampingi mereka. Dalam gelapnya malam, mereka tersenyum dalam sujud. Bukan karena hidup mereka sempurna, tapi karena mereka percaya bahwa berserah kepada Allah adalah bentuk kemenangan tertinggi. Jika kita ingin menjadi kuat, bukan hanya fisik, tapi hati, maka belajarlah dari mereka. Tidak perlu diketahui banyak orang, cukup diketahui Allah. Karena kekuatan yang sejati bukan saat orang mengagumimu, tapi saat Allah mencintaimu. Dan cintanya seringkali diberikan kepada mereka yang bangkit di tengah malam, lalu berkata lirih, "Ya Rob, aku hanya ingin Engkau, cukup Engkau." Bab 7. Ketika langit mendoakanmu. Ada satu keistimewaan yang mungkin jarang disadari oleh manusia, bahwa ketika ia bersujud di tengah malam, bukan hanya bumi yang menyaksikan, tapi langit pun turut mendoakannya. Malaikat, makhluk suci yang tidak pernah bermaksiat dan hanya taat kepada Allah.
berlomba-lomba mencatat amalmu dan mendoakanmu. Dalam sepertiga malam terakhir, saat dunia sepi dan tak ada yang melihatmu, langit justru sibuk menyebut namamu. Bayangkan, namamu disebut di antara barisan para malaikat, bukan karena pangkat, bukan karena harta, tapi karena engkau memilih bersujud dalam sunyi. Malaikat mencintai manusia-manusia yang mencintai sujud. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa ada malaikat khusus yang ditugaskan hanya untuk mencatat siapa saja yang bangun malam dan menyebut nama Allah. Dan lebih dari itu mereka juga memohonkan ampunan bagi orang-orang tersebut. Mereka berkata, "Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, angkatlah derajatnya." Apakah ada kehormatan yang lebih besar dari itu? Ketika makhluk langit yang tidak pernah berdosa justru memintakan ampun untukmu, seorang hamba yang penuh dosa. Dan tahukah engkau bahwa ketika seorang hamba menangis di waktu malam, langit pun ikut bersedih? Tidak dalam arti menangis seperti manusia, tapi dalam makna spiritual. Langit menjadi saksi bisu dari sebuah tangisan yang jujur. Dalam riwayat para salafus syalih, disebutkan bahwa langit bisa terbelah karena satu doa hamba yang begitu tulus. Karena doa di malam hari, ketika keluar dari hati yang bersih, memiliki kekuatan untuk menembus segala batas. Tidak hanya batas bumi dan langit, tapi juga batas takdir. Itulah sebabnya para ulama terdahulu menjaga malam mereka dengan ibadah. Mereka tahu keberkahan siang tergantung pada bagaimana mereka menghabiskan malamnya. Mereka tidak ingin hanya dicintai oleh manusia, tapi juga oleh malaikat. Dan cara untuk mendapatkan cinta malaikat bukan dengan kemegahan, tapi dengan kesederhanaan hati dalam tahajud. Mereka tidak selalu tidur malam. Bukan karena insomnia, tapi karena rindu. Rindu untuk duduk bersama Tuhannya, dalam ruang yang tidak terganggu siapapun. Maka jika engkau merasa tak dikenal manusia, jangan bersedih. Karena mungkin namamu lebih terkenal di langit daripada di bumi. Mungkin engkau tidak punya banyak teman di dunia, tapi punya banyak malaikat yang mencintaimu. Dan itu cukup, karena ketika langit sudah ridha padamu, dunia pun akan mengikutinya. Dan semua itu bermula dari satu keputusan sederhana. Bangun di malam hari dan bersujud dalam keheningan. Disitulah langit mengangkat namamu dengan penuh kemuliaan. Bab 8. Menjadi tamu Allah di waktu yang paling mulia. Jika seorang raja mengundangmu ke istananya di tengah malam, engkau pasti merasa sangat terhormat. Maka bagaimana dengan undangan dari Raja segala raja, Allah Rabbul Alamin, yang memanggilmu di sepertiga malam terakhir, bukan hanya untuk datang, tapi untuk dekat, untuk bicara, dan untuk menjadi tamu yang Dia muliakan secara pribadi? Dalam tahajud, kita bukan sedang berbicara kepada Tuhan yang jauh. Kita sedang menjadi tamu di ruang yang paling dekat dengannya. Ruang yang hanya dibuka untuk mereka yang terjaga oleh cinta, bukan paksaan. Salat tahajud bukan sekadar rutinitas ibadah. Ia adalah bentuk sambutan dari Allah yang tak diminta tapi selalu tersedia. Ia adalah karpet merah spiritual yang dibentangkan di malam hari, hanya untuk mereka yang rela meninggalkan nyamannya dunia demi mencari hangatnya akhirat. Di waktu-waktu ini, engkau tak hanya tamu. Engkau adalah tamu kehormatan. Bahkan doa-doamu tidak perlu menunggu giliran, karena Allah turun langsung untuk menjawabnya. Satu-satunya syarat, hadir. Hadir dalam kesadaran, hadir dalam kerendahan hati. Allah tidak pernah menolak tamunya. Bahkan ketika engkau datang dengan membawa dosa, dengan hati yang rapuh, dengan hidup yang berantakan, Dia tetap menyambut. Tidak seperti manusia yang menilai dari penampilan dan masa lalu, Allah hanya melihat niat dan kejujuran. Maka saat engkau berdiri di atas sajadah itu, engkau sedang berada dalam jamuan spiritual yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Segala keluh kesahmu tidak perlu ditata rapi, cukup lontarkan apa adanya. Karena Allah tidak butuh keindahan kata, tapi keikhlasan rasa. Dalam tahajud, kita tidak hanya memohon, kita juga dibersihkan. Dosa-dosa kecil yang menempel perlahan gugur seperti daun tua yang jatuh diterpa angin lembut. Hati yang tadinya keras menjadi lembut. Ego yang tinggi perlahan luluh dalam sujud. Dan ketika engkau bangkit dari sujud, engkau bukan lagi hamba yang sama seperti saat engkau memulai. Engkau telah menjadi versi yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Semua itu karena engkau menjadi tamu di waktu yang paling mulia, waktu yang langit saja tunduk karenanya.
Maka jangan sia-siakan undangan itu, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk bangun, dan tidak semua yang bangun diberi keinginan untuk beribadah. Jika engkau tergerak untuk sholat di malam hari, itu bukan karena hebatnya dirimu, tapi karena Allah yang memilihmu untuk hadir di hadapannya. Dan siapakah yang lebih mulia daripada hamba yang dipilih oleh Tuhannya untuk menjadi tamu dalam keheningan malam? Tak ada. Maka hadirkanlah dirimu dengan segala apa adanya dirimu, karena Allah mencintai kehadiranmu lebih dari yang bisa engkau bayangkan. Bab 9. Saat hati dan takdir berubah di malam hari. Takdir bagi sebagian orang terdengar seperti garis kaku yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi tahukah engkau bahwa Allah memberikan ruang bagi hambanya untuk memohon perubahan takdir melalui doa? Dan pintu terbaik untuk mengetuk takdir itu bukan di siang yang ramai, tapi di malam yang sunyi. Di waktu ketika semua sibuk dengan dunia mimpi, engkau justru terjaga untuk berbicara kepada Zat yang menulis takdirmu sendiri. Dalam tahajud, engkau tidak hanya memohon, engkau sedang berdialog langsung dengan penulis kehidupan. Dalam sunyi itu, hati menjadi lebih jernih, tak ada gangguan, tak ada distraksi. Maka ketika engkau memohon dengan sepenuh hati, setiap kata yang terucap menjadi energi yang memancar ke langit. Dan Allah dengan kelembutannya tidak hanya mendengar, Dia memperhatikan setiap detail isi hatimu. Engkau bisa memohon agar takdirmu diluruskan, rezekimu dilapangkan, ujianmu diringankan, atau bahkan agar jalan yang tertutup mulai terbuka. Semua itu mungkin, karena siapa yang bisa membatasi kehendak Allah? Seringkali kita merasa hidup tidak adil, tapi bisa jadi keadilan itu sedang menunggu kita di penghujung malam. Tidak jarang perubahan terbesar dalam hidup seseorang dimulai bukan dari usaha fisik, tapi dari sujud panjang yang tak dilihat siapa-siapa. Ada yang sembuh dari penyakitnya karena doa malam. Ada yang berhasil keluar dari lilitan utang karena air mata dalam sujud. Ada yang hatinya pulih dari luka bertahun-tahun hanya karena satu malam tahajud yang ia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Semua itu terjadi karena hati yang jujur bisa mengubah langit. Hati yang dulunya keras bisa menjadi lembut setelah menangis di keheningan. Ego yang tinggi bisa hancur saat menyadari betapa lemahnya kita tanpa bantuannya. Dan saat itulah tak hanya hati yang berubah, tapi juga jalan hidup. Allah Maha mampu membalikkan keadaan. Dan malam adalah waktu yang paling Dia cintai untuk membalikkan kesedihan menjadi harapan, kesempitan menjadi keluasan, dan gelapnya hidup menjadi cahaya baru. Semua perubahan itu tidak terjadi dengan cepat, tapi ia dimulai dengan langkah. Bangun, lalu sujud. Jangan pernah meremehkan malam, karena bisa jadi seluruh perjalanan hidupmu berubah, bukan karena kerja kerasmu semata, tapi karena Allah menjawab doa-doamu dalam tahajud. Hati yang hancur diperbaiki, masa depan yang suram diterangi, dan hidup yang tumpul diasah kembali dengan ketenangan jiwa. Dan semua itu dimulai ketika engkau menengadah, berkata lirih, "Ya Allah, aku ingin hidupku berubah." Maka jangan berhenti mengetuk pintu langit, karena tidak ada malam yang sia-sia bila diisi dengan harap yang tulus. Bab 10. Malam yang menjadi saksi cinta teragung. Setiap malam memiliki kisahnya, tapi hanya sebagian malam yang diabadikan oleh langit. Salah satunya adalah malam-malam ketika engkau bersujud, tidak karena ingin dilihat, tapi karena tidak tahan untuk tidak menghadapnya. Malam ketika engkau datang dengan luka yang dalam, dan keluar darinya dengan hati yang lapang. Malam yang sunyi tanpa lampu sorot, tanpa pujian manusia, namun menjadi saksi cinta teragung antara seorang hamba dan Tuhannya. Sebuah cinta yang tidak bersyarat, tidak butuh alasan, cukup karena Allah itu sendiri sudah menjadi cukup. Di dunia ini cinta seringkali datang dengan syarat. Jika engkau baik, jika engkau memberi, jika engkau sempurna. Tapi cinta Allah adalah satu-satunya cinta yang tidak menuntut engkau menjadi siapa-siapa. Bahkan ketika engkau datang dengan penuh celah, Ia tetap menyambutmu dengan hangat. Dalam tahajud, cinta itu menjelma menjadi keintiman yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tidak ada yang membalas, "Aku mencintaimu," seperti Allah membalas sujud dan air matamu. Tak ada. Karena cintanya selalu lebih dulu, lebih tulus, dan lebih abadi.
Malam tahajud adalah malam di mana engkau tidak lagi menyembunyikan apapun. Tidak kebanggaan, tidak prestasi, tidak topeng sosial, hanya engkau dan Tuhanmu. Engkau bisa jujur sepenuhnya, menangis, meminta, bahkan sekadar diam dalam lelah. Tapi sungguh itu semua cukup. Karena Allah tidak pernah melihat bentukmu, tapi hatimu. Ia tahu perjuanganmu untuk bangun. Ia tahu betapa engkau bertarung dengan kantuk, dengan rasa malas, dengan beban hidup. Dan ia menyaksikan semuanya dengan kasih, lalu menuliskannya sebagai amal besar yang akan menjadi cahaya kelak. Ada sebuah rahasia yang diketahui para pencinta Allah, bahwa malam yang diisi dengan sujud tidak pernah benar-benar menjadi malam yang gelap. Meski tidak ada cahaya lampu, tapi hati mereka menyala. Karena mereka telah menyambung diri dengan sumber cahaya sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mungkin tidak memiliki apa-apa di dunia, tapi malam mereka penuh dengan makna, penuh dengan cinta, dan penuh dengan cahaya. Dan ketika mereka kembali ke peraduan setelah tahajud, mereka tidur bukan dalam lelap biasa, tapi dalam ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Maka jika malam ini datang lagi, dan engkau diberi kesempatan untuk bangun, bangkitlah. Walau hanya 2 rakaat, walau hanya 1 doa, walau hanya dengan air mata yang tak mampu berbicara. Jadikan malam itu saksi bahwa engkau pernah mencintai Tuhanmu dengan tulus. Jadikan langit saksi bahwa engkau pernah menapakkan dahi di bumi demi meraih ridha-Nya yang tak terhingga. Karena mungkin dari malam itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Malam itu telah menjadi saksi cinta terbesarmu dan langit telah menggenggam namamu. Sahabatku yang dirahmati Allah, hidup ini terlalu singkat untuk dilalui tanpa makna. Dan di antara segala makna yang paling tinggi adalah saat engkau tahu, engkau tidak sendiri. Bahwa di waktu-waktu gelap masih ada tempat bersandar yang paling aman, yaitu sajadahmu. Di sana engkau tidak dinilai oleh manusia, engkau dinilai oleh Allah yang Maha Tahu isi hatimu. Maka jika malam masih hadir dan engkau masih bernapas, itu tandanya Allah masih menunggumu di sepertiga malamnya. Jawablah panggilan itu, karena sekali engkau merasakannya, dunia ini tidak akan pernah menjadi beban yang berat lagi.